Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal M. Febriansyah dari kelas D4 SKIL 4B. Di sini saya akan melanjutkan untuk pembuatan video yang ketiga, yaitu pembuatan single line diagram pada elips. Untuk pertama, langsung saja kita buka ke elipsnya, kemudian kita pilih pada power, kemudian configuration, dan kita buat sub 1 pada tab electrical modeler. Dan pada power, terus configuration, kemudian pada tab electrical modeler kita tambahkan sub. Nah, setelah itu kita ke langkah berikutnya, yaitu kita membuat single line diagram dengan double klik pada sub 1 yang terdiri atas busbar, breaker, transformator, switch, dan load. Jadi langsung saja kita klik 2 kali, kemudian kita kasih busbar, kemudian setelah busbar yaitu breaker, kemudian transformator, setelah transformator yaitu switch dan load. Terus langsung saja kita hubungkan menggunakan jumper. Ya, terus kita rapikan sedikit. Kemudian ke langkah berikutnya, yaitu setelah membuat single line, pada power configuration pada tab analog kita buat 3 nama, yaitu seperti yang sudah saya tentukan, yaitu ada 6, yaitu volt current, IO, I0, U0, IL1, IL2, dan IL3 pada tabs analog. Nah, di sini kita buat ada 6. Untuk penamanya yaitu volt current, kemudian I0, kemudian U0, IL1, IL2, dan IL3. Kemudian kita ke langkah berikutnya, yaitu import screen object dari hasil single line diagram pada electrical model yang telah kita bikin sebelumnya, yaitu kita klik kanan pada power configuration-nya, kemudian import screen object. Setelah muncul, kemudian ke langkah berikutnya, yaitu akan diimport ke sub 1 screen yang diinginkan, dan kemudian kita pilih untuk penempatan screen-nya. Dan ini kita pada sub 1, dan untuk ini kita pilih pada tugas akhir, kemudian kita OK.
Setelah itu ke langkah berikutnya. Oh, karena tadi masih inisial, kita sebelumnya membuat dulu untuk ke screen satunya. Screen 1. Oke, kita pilih screen 1. Kemudian kita oke. Setelah itu kita ke langkah berikutnya, yaitu single line tadi sudah terbuat pada screen. Kemudian kita properties pada screen 1 dapat diubah warna latar belakangnya menjadi hitam. Kita properties. Untuk background colornya ini bisa kita ganti-ganti. Ini kita ganti menjadi warna hitam aja biar enak dipandangnya, biar nggak sakit di mata. Kemudian ke langkah berikutnya, yaitu pada power, kemudian substantion, sub 1, maka akan muncul komponen yang ada pada sub 1. Pada komponen substation sub 1 lah, ini akan muncul komponen yang ada pada sub 1. Kemudian pilih breaker 1 dan buatlah analog measurement 1, analog measurement 2, dan analog measurement 3. Pada breaker ini kita tambahkan langsung ya di sini. Karena saya ada 3 di sini. Kemudian ke langkah berikutnya, yaitu untuk analog measurement 1 dan pilihlah IL1 untuk tipe dari analog measurement 1. Ini kita pilih IL1. Oh, ini kita yang fault current dulu saja. Kemudian yang ini IO, jadi kita membuat 6 kurang 3. Kemudian U0, IL1, IL2, dan IL3. Kemudian kita ke langkah berikutnya. Untuk pada proses berikutnya, yaitu kita pilih pada analog measurement 1 dan kita add SCADA. Kita pilih analog measurement 1, add SCADA. Jadi untuk semua ini sama, kita kasih add SCADA. Kemudian ke langkah berikutnya, yaitu pada bagian teks dari analog measurement 1 perlu ditambahkan teks seperti berikut ini, yaitu
pada teks ini untuk analog measurement 1. Ya, untuk pada analog measurement 1 ini, fault current ini pada sekadar ini pada titik 3 ini kita klik, kemudian kita pilih pada measurement, pada driver, measurement, kemudian fault current, value, kemudian kita paste. Sama untuk ini juga semua. Untuk I0 nya juga value paste. U0 juga sama, value paste, kemudian IL1, IL2 juga, dan IL3. Kemudian kita ke langkah berikutnya. Untuk properti analog measurement ini kita perlu ubah semua source-nya ke satu at SCADA. Jadi untuk semuanya analog measurement 1, untuk aktif source-nya ini kita ganti at SCADA semua. Setelah itu kita ke langkah berikutnya. Dan hasilnya properti analog measurement seperti pada di bawah berikut ini. Ya, jadi untuk propertiesnya menjadi seperti ini. Kemudian kita ke langkah berikutnya, yaitu kita kembali ke screen 1 pada saat ini screen 1 masih belum jadi screen utama atau inisial screen. Jadi kita mengubah untuk screen 1 itu menjadi inisial screen, yaitu pada view, viewers and frame, kemudian ke viewer. Kita cari pada view, viewers and frame, kemudian pada viewer. Nah, setelah itu kita ke langkah berikutnya. Pada properties dari viewer, dan untuk inisial screen-nya kita ubah. Kita ubah ke screen 1. Nah, setelah itu ke langkah berikutnya. Setelah itu kita jalankan domain untuk mengetesnya. Untuk mengetes dari screen 1 sudah menjadi. Nah, di sini untuk viewernya langsung menunjukkan pada screen 1. Jadi untuk mengubah ke inisial screen-nya sudah berhasil. Kemudian kita ke langkah berikutnya.
yaitu pada screen 1 kita ingin menampilkan hasil pengukuran arus RST, maka kita pilih X power display dan muncul kotak pengukuran. Kita kembali ke screen 1. Nah, di sini kita insert X power display. Kita di sini bikin 6. Ya, sebentar saya rapikan dulu. Ya, setelah itu kita ke langkah berikutnya, yaitu pada kotak export display lalu kita set dengan memilih properties. Kita set, kita pilih properties, kemudian pada link kemudian measurement-nya kita pilih link, kemudian measurement. Nah, di sini kita pilih untuk yang pertama itu untuk measurement pada volt current. Di sini kita cuma base sampai volt current-nya saja, ini tidak usah untuk value-nya. Pada sub, oh maaf, ini pada sub ini, kemudian pada bus, pada breaker measurement. Nah, ini kita pilih measurement 1, kemudian kita base. Ini juga sama untuk kita base. Setelah sudah selesai semua, kemudian kita ke langkah berikutnya. Ini tadi sudah semua. Kemudian kita jalankan pada saat pertama kali menjalankan, kita perlu sekitar 30 detik untuk terhubung. Baik, coba kita jalankan. Nah, ini kenapa untuk parameternya ini masih tanda tanya, ini karena dikarenakan pada kondisi offline atau tidak terhubung secara real, jadi untuk nilainya ini masih belum bisa ditampilkan. Kemudian ke langkah berikutnya, yaitu untuk ini seperti contoh ini kalau sudah terhubung, jadi ini langsung muncul untuk nilainya. Ya, mungkin cukup sekian untuk video dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.